قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya di channel Doni99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses di era digital ini. Tentu pada kesempatan hari ini saya ingin beredukasi ataupun membagikan sebuah pengalaman saya. Tentu ini adalah sebuah realita yang mana memang pada dasarnya manusia ini memiliki fase-fase dalam kehidupannya, dari fase kanak-kanakan, terus dari fase mulai dewasa, puber, terus mulai berpikir lebih dewasa lagi, dan ada masa di mana orang ini atau manusia ini memiliki stuck, maju salah, mundur salah. Nah, di sini saya akan bahas. Jadi pada dasarnya memang betul manusia ini memiliki masa-masanya. Dari masa kanak-kanakan sampai masa dewasa sampai masa orang tua, ini memiliki pikiran-pikiran yang mungkin dibentuk dalam lingkungan. Lingkungan ini berpengaruh besar buat kita ketika kita sudah merenjak dewasa. Bolehlah dikatakan ketika kita sudah remaja, masuk sekolah SMP, itu masa puber. Bolehlah masa bercinta, masa senangnya bermain. Masuk lagi ke SMA, masa sudah merenjak dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Ini sudah masuk. Dan ketika masuk ke masa yang dewasa, lebih dewasa, ini juga menjadi acuan, bisa menentukan hidup baik dan tidaknya itu dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Dan masa setelah itu masa kuliah, ini juga masa mulainya berproses, akan tetapi masih stuck, bingung mau kemana, arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana, ini masih bingung. Nah, setelah itu nanti ada masa kebingungan, lalu akan timbul di mana masa kalian berpikir positif ke depannya. Setelah kalian melewati masa nakal, masa bermain-main, masa kebingungan, dan masa-masa yang mungkin kalian itu krusial, ya. Jadi akan ada masa di mana kita berpikir positif. Akan tetapi berpikir positif ini kita harus mau memulai dengan lingkungan-lingkungan yang baik dulu, ya. Masa ini harus dibentuk kita dengan lingkungan atau circle yang baik, karena disitulah akan timbul masa-masa yang akan melahirkan pikiran-pikiran yang positif dan baik ke depannya. Contoh hal kecilnya, kalau kita di usia umur 25, kan itu sudah masa dewasa, masa matang. Ini adalah masa kalau bisa dikatakan masa emas, bisa menentukan umur 30 tahun dan 40 tahun kalau memang umur kita panjang. Nah, ini diproses dari umur 25. Bahkan ada orang-orang yang sudah berproses di umur 20 tahun. Bahkan ada juga di umur 17 tahun. Karena itu dibentuk dalam situasi dan lingkungan atau circle yang baik. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang baik, ya. Nah, ketika kita sudah umur 25, maka hilangkanlah masa-masa yang jelek. Hilangkanlah masa-masa yang tidak baik buat masa depannya, ya. Karena sayang sekali kalau kita melewati waktu-waktu yang sudah berlalu, karena waktu tidak bisa diputar. Kalau bahasa ininya mah apa? Pengusaha mah, waktu adalah uang. Nah, jadi sebaik mungkin kita manfaatkan waktu kita dengan bekerja keras, berpikir positif, dan menciptakan sebuah peluang yang besar. Lalu setelah itu penentuan dalam hidup kita dibentuk dalam
pendirian dan keyakinan kita. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau stuck di situ aja? Apakah kita mau memulai? Apakah kita mau mulai belajar upgrade diri? Maka itu jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Sekali lagi saya sarankan buat kalian yang berumur 25 sampai 30, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu untuk memulai belajar di channel ini, saya selalu membagikan kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Selain itu juga membagikan sebuah tutorial sangat penting buat kita upgrade diri. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, kita tetap harus berpositif thinking. Apapun yang sudah terjadi di masa-masa yang mungkin krusial ataupun masa-masa yang sudah lampau, maka kesempatan kita di video ini atau kalian menonton video ini bukan karena kebetulan, akan tetapi memberikan sebuah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk merubah kehidupan kita yang lebih baik lagi. Tentunya harus dengan memulai dan memaksakan diri untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.